Hey, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Patrice. Di video kali ini aku mau bahas soal produk Flimty. Produk ini bakal aku review, aku coba dan juga aku bahas soal kegunaan asli dari produk ini. So ya, stay tune. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk produk Flimty ini, dari namanya, kita bahas dari namanya dulu kali ya. Untuk Flimty ini, di sini sih tulisannya Flimty aja, tapi kalau dari Instagramnya dia namanya Flimty Fiber. Untuk arti dari Flimty-nya ini sih kurang tahu ya artinya apa. Tapi kalau Flimty Fiber, fiber itu artinya serat. Jadi menandakan ini adalah minuman yang kaya serat. Lalu juga untuk produk ini per piecesnya harganya 18.500, tapi dia ada paket-paketannya juga aku belinya di Shopee ya, di akun yang mallnya. Jadi udah pasti aku belinya yang asli tanpa yang palsu. Untuk produknya sendiri ada yang paket-paketan yang isinya 5, isinya 10, isinya 15, dan berbagai macam isi yang bisa kamu beli dalam satu paket gitu. Untuk rasanya dia ada rasa blackcurrant dan juga rasa raspberry. Kalau yang ini aku minum yang rasa blackcurrant. Lalu untuk komposisinya, di sini ada komposisinya sih kalau dilihat-lihat aman-aman aja. Ada fruktosa, yaitu gula dari buah. Ada Psyllium husk, Psyllium husk mungkin ya, yang artinya itu serat yang bisa mengembang di usus. Lalu juga ada maltodextrin. Ini maltodextrin ini sumber karbohidrat. Dia juga bisa sebagai pengental dalam minuman ini. Lalu juga di sini ada inulin, yaitu adalah salah satu serat juga. Lalu di sini ada ekstrak buah bit, ekstrak buah dan sayuran apel, jeruk, bayam, ekstrak blackcurrant, D5, goji berry, mangga, anggur, kiwi. Ada Prisa Synthetics Blackcurrant, vitamin C, anti kempal silikon dioksidan yang gunanya untuk dia jadi anti kempal itu biar dia nggak cepat gumpal gitu powdernya di dalam sini. Lalu juga ada pemanis buatan sukralosa. Ini pemanis buatan sukralosa. Dia walaupun dia pemanis buatan tapi dia nggak ada kalorinya gitu. Makanya di sini dalam tabel nutrition pack-nya gulanya itu 0, karena dia nggak punya gulanya di sini cuma dari pemanis buatan sukralosa dan fruktosa. Lalu lemaknya nggak ada, proteinnya nggak ada, karbohidratnya ada 11,8 gram. Karena kan tadi ada dari karbohidratnya dari si maltodextrin ini ya, ini karbohidrat kandungannya. Natriumnya 0, vitamin C-nya 90% karena banyak ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi vitamin C-nya lumayan banyak. Untuk kalorinya ini dia 60 kalori per saset ini kan. Ya, energi totalnya 60 kalori. Soal gimana setelah aku nyoba produk ini, jadi aku coba itu abis lunch, abis makan siang baru aku coba. Aku nyoba, ini ada tampilan videonya. Aku coba, aku tunggu reaksinya karena kan dia bukan menjanjikan sih, apa sih, dia itu cara kerjanya adalah langsung BAB gitu. Nah, aku tunggu, ternyata dia sekitar 8-7 jam baru bekerja di tubuh aku. Jadi karena aku minumnya sekitar lunch itu jam 1-an, dia baru bekerja jam 9, jam 10, dan itu aku udah mau tidur. Jadi itu agak ganggu aku, karena itu udah jam tidur aku, jadi agak keganggu. Karena itu aku langsung BAB 2 kali, dan sebenarnya mau lagi tapi aku udah males, jadi aku langsung paksa tidurin aja karena udah ngantuk juga. Nah, perasaan aku, bukan perasaan sih, di tubuh aku itu pas dia BAB yang pertama itu rasanya plong banget.
plong banget gitu. Nah, kayak kalian pernah minum vitamin C gak sih? Jadi kayak abis minum vitamin C malamnya sebelum tidur, pasti paginya kayak yang berenergi banget gitu kan. Nah ini sama aja kayak kita minum produk ini gitu. Pas BAB pertamanya itu kayak plong banget, kayak belum pernah ngerasanya kayak gitu. Tapi di BAB selanjutnya tuh jujur aja nggak enak banget karena ganggu dan dia mulesnya tuh nggak enak. Tapi di BAB yang pertama ini juga, sebelum aku BAB itu tuh udah kontraksi banget di perut, jadi itu nggak enak banget. Mulesnya tuh yang kayak nggak enak gitu, kayak menderita gitu, jadi nggak enak gitu. Nah lalu juga itu kan aku bawa tidur setelah BAB yang kedua kali, itu aku bawa tidur, paginya itu aku juga udah mules banget. Dan paginya tuh mules. Emang aku tuh BAB itu setiap pagi, aku tuh kalau BAB lancar, nggak pernah konstipasi atau susah BAB gitu. Nah itu aku langsung mules nggak enak gitu paginya. Lalu juga aku BAB lagi gitu. Jadi ini bikin aku jadi diare jatuhnya sih. Karena di luar jadwal aku yang BAB-nya, jadi totalnya aku udah 5 kali BAB sejak minum produk Slim Tea ini. Jadi motif kalian itu sebenarnya mau nurunin berat badan itu, mau ngehilangin lemak-lemak gelambir yang ada di tubuh, atau mau nurunin berat badannya dari BAB. Lagian kalian emang udahlah. Oke, jadi sebetulnya untuk fungsi utama dari produk ini adalah sebagai pencahar, sebagai detoksifikasi usus-usus kita. Jadi usus kita itu di dalam usus kita itu dia itu bentuknya seperti serat handuk gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang tinggi lemak atau makanan-makanan yang jorok gitu ya, itu bisa menempel di dinding usus kita. Lalu juga makanan-makanan yang turunan tepung-tepungan atau turunan susu atau protein kayak keju, susu, pokoknya turunan susu ya, mayones atau daging, itu tuh bisa menempel di usus kita, dan itu bisa jadi kerak gitu, dan lama-lama ada penumpukan atau penebalan di usus kita. Lama-lama itu tuh bisa menyempit, dan usus kita itu bisa nyempit atau bisa ketutup gitu ya nanti lama-lama gitu. Bayangin aja, ini misalnya lubang usus. Nah kalau ada makanan yang terus nempel, lemak-lemak yang menempel di dinding usus ini, lama-lama ada penyempitan. Nah gunanya dari minuman yang kayak gini ini, atau minuman produk Slim Tea ini, itu adalah minuman tinggi serat yang ngebus atau detoksifikasi usus kita supaya dia lebih bersih lagi, karena tinggi seratnya itu tadi gitu. Jadi bukan minuman untuk penurun berat badan gitu. Jadi produk ini tuh aman atau enggak ya? Untuk produk-produk pencahar itu kan bisa ditemuin di mana aja. Berarti dia aman dong gitu. Tapi sebetulnya produk-produk pencahar itu tidak seramah untuk usus kita yang dibayangkan gitu. Nah untuk soal tekstur atau rasanya itu sih standar ya, teksturnya agak kental-kental gitu. Dia juga nggak jernih, kayak jus gitu lah, ada serat-seratnya. Lalu rasanya black currant biasa kayak minuman kemasan lainnya gitu. Nah yang aku mau tekanin di sini sebenarnya dalam video kali ini, aku tuh mau bilang ini tuh sebenarnya bukan minuman pelangsing. Ini adalah minuman pencahar. Jadi ini bukan minuman pelangsing yang kalian harus minum kalian jadi turun berat badan. Mungkin ada orang yang review dia turun berat badan karena minum ini. Mungkin ya pasti bisa sih kalian turun berat badan dengan minum ini, tapi turunnya di BAB bukan di lemak guys. Nah kalau misalnya kamu cuma pakai atau menggunakan produk-produk pencahar itu sesekali, itu sih masih aman-aman aja ya.
Tapi kalau kamu menjadikan produk-produk pencahar itu sebagai rutinitas keseharian kamu untuk dikonsumsi, itu bahaya banget. Penggunaan pencahar secara terus-menerus, yang pertama itu adalah keseimbangan elektrolit tubuh, karena di pencernaan kita, di bagian usus kita terutama, itu tuh ada kandungan fosfor, ada kandungan sodium, kalium, dan lain-lainnya. Kalau itu terus-terusan dikuras atau ada pencahar yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa dipastikan maka tidak ada kestabilan di keseluruhan sistem saraf, otot, usus, jantung, dan lain-lain yang bisa terganggu seperti itu. Dan pada kasus terburuknya bisa menurunkan dan juga merusak sistem saraf pada organ-organ tubuh kita. Untuk yang kedua itu adalah dehidrasi akut. Kayaknya sepele banget kan dehidrasi akut. Tinggal minum aja, nanti juga nggak dehidrasi lagi, tapi nggak sederhana itu. Jelas-jelas ada tulisan katanya akut gitu, berarti ini udah bahaya banget. Nah, dehidrasi akut ini biasanya terjadi pada otot-otot halus gitu. Otot-otot halus itu kan adanya di organ-organ penting tubuh kita, kayak di lambung, di jantung, di paru-paru, atau di mata. Itu ada otot-otot halus yang bisa bergerak tanpa diperintahkan otak gitu. Nah, kalau misalnya dehidrasi akut ini terjadi pada tubuh kita, otot-otot halus ini bakal bisa berhenti untuk bekerja gitu. Bayangin nggak kalau otot halus yang ada di mata kita itu berhenti, gimana? Ya buta gitu. Makanya itu tadi kenapa bisa dehidrasi, karena ya itu tadi ada yang namanya ketidakseimbangan elektrolit tubuh yang dirusak oleh pencahar. Lalu untuk yang ketiga itu ada usus malas. Jadi gini, usus kita itu ada yang berdenyut, dia bergerak gini, itu namanya gerak peristaltik. Nah, kalau usus kita ini dia malas bergeraknya, tadinya mungkin gini, denyutnya atau gerakan peristaltiknya itu cepat gitu, segini. Nah, karena dia malas, karena ada pencahar, dia lama-kelamaan gerakannya itu bisa menurun, jadi lambat. Nah, jadinya karena lambat ini, dia akan terus-menerus ketergantungan dengan yang namanya pencahar ini tadi, karena selalu dibantu oleh pencahar ini sehingga dia lama-lama malas. Nah, karena hal ini tadi bisa aja kalian bisa selalu menaikkan dosis pencahar kalian, karena bisa aja juga kan pencahar ini lama-lama nggak bekerja lagi di usus kalian naikkan lagi dosisnya, cari merek lain, cari yang lebih jitu lagi gitu kan. Nah, semakin lama semakin malas, lama-lama ketergantungan. Oke guys, untuk solusinya kayak gimana? Untuk kalian yang susah BAB, kalian bisa lakuin dulu untuk perubahan gaya hidup. Basi banget nggak sih? Tapi emang betul, BAB itu mencerminkan dari perlakuan hidup kalian sehari-hari gitu. Bisa diganti dulu dengan tidurnya, makannya, pokoknya perubahan gaya hidup gitu. Olahraga itu juga bisa meningkatkan gerakan peristaltik yang ada di usus kita. Lalu juga liquid itu penting banget, yaitu air putih. Gimana pun juga kalau kalian ngeblender makanan misalnya, kalau dia tanpa liquid, tanpa air, dia pasti susah banget kan untuk di blender gitu kan. Nah, dengan bantuan air ini, dengan minum yang banyak, kita bisa memperlancar BAB kita gitu. Lalu untuk yang ketiga adalah mengunyah makanan sampai halus. Itu penting banget, karena gini, kalau kita mengunyah makanan itu 3 kali kunyah telan, itu memperberat pencernaan kita untuk bekerja gitu. Lalu juga pada saat kita mengunyah, itu banyak banget keluar enzim-enzim yang ada di mulut kita, yang keluar dari air liur, yang membantu pencernaan kita. Jadi enzim ini, ada enzim-enzim yang makin lama dikunyah makanannya, makin keluar enzimnya dari air liur kita, dan itu membantu pencernaan kita untuk semakin memperlancar BAB gitu, memperlancar prosesnya juga gitu. Jadi jangan sering-sering untuk makan makanan yang udah di blender kayak bubur atau kayak smoothie bowl gitu. Itu jangan terlalu sering-sering, karena enzim yang ada di mulut kita itu penting banget. Oke, kita masuk ke dalam hasil pembahasan.
hasil pembahasannya adalah untuk produk ini adalah bukan produk diet, ini adalah produk detox yang bekerja untuk pencahar pada pencernaan kita. Namun jangan terlalu sering untuk mengkonsumsi produk ini karena itu tadi banyak dampak dari penggunaannya bila dijadikan jangka panjang. Lalu ini tuh produknya ini kan sebenarnya ekstrak atau serat gitu ya. Ini tuh bisa kita ganti dengan makanan-makanan alami seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi daripada kita membuang-buang uang untuk membeli produk seperti ini, kita bisa menggunakan uang itu dengan produk-produk yang lebih alami. Tapi kalau kamu untuk adalah orang yang super sibuk, waktunya sedikit untuk mengkonsumsi serat, ya bisalah dijadikan produk ini sebagai solusi, karena makanan yang kita konsumsi itu sulit banget mendapatkan serat, nggak masalah, tapi selama dibatasi untuk penggunaannya, seperti itu guys. Nah, segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang mau request untuk pembahasan lainnya, bisa komen di kolom komen. Dan juga kalau ada info-info lainnya bakal aku sampaikan di Instagram aku. Jangan lupa di follow ya guys. Bye.